Selviana Tanuwijaya. Saya Belinda Kristaferen. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil percobaan fisika yang telah kami lakukan, yaitu tentang Analisis pengaruh diameter pipa terhadap efisiensi gerak kapal otok-otok. Kapal otok-otok adalah model kapal mini yang bergerak dengan memanfaatkan tekanan uap air. Meskipun terlihat seperti mainan sederhana, prinsip kerjanya merepresentasikan konsep-konsep penting dalam fisika seperti hukum Newton 3, konversi energi, serta karakteristik aliran fluida dalam pipa. salah satu alasan mengapa kami memilih eksperimen ini yaitu karena meskipun kapal otok-otok sederhana secara bentuk, tetapi memiliki banyak sekali prinsip fisika yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Sistem kerjanya juga mencerminkan penerapan langsung dari hukum Newton, konversi energi, serta karakteristik dari aliran fluida. Dalam eksperimen ini, fokus kami adalah mempelajari bagaimana variasi diameter pipa saluran uap mempengaruhi performa kapal. Pipa memiliki peran vital sebagai jalan keluar masuknya fluida. Secara teori, perubahan pada ukuran diameter pipa akan berpengaruh pada kecepatan dan tekanan pada sistem. Namun, seberapa besar pengaruhnya terhadap kecepatan atau gaya dorong kapal secara nyata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan eksperimen dengan memvariasikan berbagai ukuran diameter pipa dan mengamatinya secara langsung. Harapannya, melalui percobaan ini, kami tidak hanya memahami teori, tapi juga melakukan pengalaman merancang, mengamati, dan menganalisis suatu sistem fisika sederhana yang dapat diuji secara langsung. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat cara kerja kapal otok-otok. Sistemnya terdiri dari boiler atau ruang tertutup yang berisi air. Saat dipanaskan oleh api dari sumbu kapas, air di dalam boiler berubah menjadi uap. Uap ini kemudian mendorong air keluar melalui dua pipa di belakang kapal, dan karena adanya aksi dorong, kapal terdorong ke depan sebagai reaksi. Ketika uap mulai mendingin dan mengembun, tekanan di dalam boiler turun. Ini menyebabkan air dari luar masuk kembali ke boiler. Proses ini berulang membentuk siklus tertutup yang dikenal sebagai siklus osilasi. Selama pemanasan terus berlangsung, kapal akan terus bergerak. Mekanisme ini merupakan aplikasi langsung dari hukum Newton 3, yaitu aksi dan reaksi yang berlawanan arah, namun besarnya sama. Kami membuat 3 kapal dengan bentuk dan ukuran badan yang seragam, menggunakan bahan dasar aluminium. Perbedaan hanya terletak pada diameter pipa saluran, yaitu 1 mm, 3,5 mm, dan 5 mm. Boiler dibuat dari 2 lembar plat aluminium yang direkatkan menggunakan epoksi, dan dihubungkan dengan 2 batang pipa tembaga. Untuk sumber panas, kami menggunakan minyak goreng dengan sumbu dari kapas. Kapal diuji di kolam berukuran 240 cm dan lebar 60 cm dengan kedalaman air sekitar 7 cm. Kami melakukan 2 jenis pengujian untuk setiap kapal. Yang pertama adalah pengujian dengan mesin aktif untuk mengamati gerak konstan kapal. Dan yang kedua, pengujian tanpa mesin untuk menentukan koefisien gaya hambat dengan menganalisis perlambatan gerak. Semua percobaan yang dilakukan direkam dengan kamera berkecepatan 60 frame per second. Video yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi tracker untuk memperoleh data posisi terhadap waktu, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata dan gaya dorong kapal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapal dengan pipa berdiameter 3,5 mm memiliki kecepatan tertinggi dan performa yang paling stabil. Kapal ini mampu bergerak secara kontinu dan menghasilkan gaya dorong yang relatif besar. Jika dibandingkan dengan kapal berdiameter 5 mm, kecepatannya bahkan hampir 2 kali lipat. Meskipun gaya dorong keduanya tidak berbeda jauh. Sementara itu, kapal dengan diameter pipa 1 mm menunjukkan gerakan yang tidak konsisten. Dalam beberapa percobaan, kapal tersebut dapat bergerak, tetapi gerakannya tidak berkelanjutan. Kadang, kapal bergerak sebentar, lalu berhenti, kemudian bergerak lagi. Pola ini menunjukkan bahwa siklus dorongan mesin tidak berlangsung stabil. Kemungkinan, tekanan uap cukup untuk mendorong kapal dalam satu siklus, tetapi tidak dapat dipertahankan untuk siklus berikutnya. Temuan ini selaras dengan teori debit dan tekanan uap. Pipa yang terlalu sempit membuat tekanan uap sulit keluar secara lancar, sehingga aliran terganggu. Sebaliknya, pipa yang terlalu besar menurunkan kecepatan aliran, dan akibatnya gaya dorong menjadi lemah. Diameter 3,5 mm tampaknya menjadi titik optimal karena cukup luas untuk memungkinkan aliran stabil, tetapi tidak terlalu besar sehingga kecepatan aliran tetap tinggi. Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa variasi diameter pipa saluran uap memberikan pengaruh nyata terhadap efisiensi gerak kapal otok-otok.
Diameter yang terlalu kecil menyebabkan siklus mesin tidak stabil. Sementara itu, diameter yang terlalu besar menurunkan efisiensi dorongan. Ukuran 3,5 mm terbukti menghasilkan performa terbaik dari ketiga variasi yang diuji. Kami menyarankan agar penelitian selanjutnya mencoba variasi tambahan dalam rentang 1 mm hingga 3,5 mm untuk melihat apakah ada ukuran lain yang bisa menghasilkan performa lebih optimal. Selain itu, pengaruh panjang pipa, suhu sumber panas, dan volume boiler juga dapat dijadikan variabel tambahan untuk eksperimen lanjutan.